سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zakia Rahmani dengan NIM H0925088. Saya Arlini Diasmi dengan NIM H0925103. Kami mahasiswa Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS ingin menjelaskan materi dengan tema kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Yuk simak. Kompatibilitas itu apa sih? Kompatibilitas secara umum berarti kesesuaian, kemiripan, dan kemampuan untuk bekerja sama tanpa menimbulkan konflik antara dua hal atau lebih. Kompatibilitas Islam jika dikaitkan dengan modernisasi adalah konsep yang mengacu pada kesesuaian, keselarasan ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis dengan nilai-nilai sistem dan perkembangan zaman saat ini. Contohnya seperti teknologi, demokrasi, HAM, sains, dan gaya hidup kontemporer. Dalam konteks kompatibilitas dengan modernitas, Islam dibagi menjadi tiga hal, yaitu Islam sebagai dogma, yaitu sistem kepercayaan mutlak seperti rukun iman, rukun Islam, dan aturan halal haram, bersifat wajib ditaati dan tidak boleh dikritisi karena bersumber dari wahyu. Yang kedua, Islam sebagai ilmu, yaitu memandang Islam sebagai objek kajian yang bisa didekati dengan teori dan metode modern. Contohnya seperti menghubungkan ayat Al-Quran dengan temuan sains. Yang ketiga, Islam dalam praktik muslim, yaitu implementasi dalam kehidupan nyata yang dipengaruhi oleh teks suci, warisan klasik, ilmu modern, dan budaya lokal, sehingga melahirkan tipologi keberagaman seperti tradisional, modernis, reformis. Generasi Z lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh bersama TikTok, Instagram, dan Twitter. Setiap hari mereka bisa menghabiskan berjam-jam di dunia maya. Tapi di balik kemudahan ini muncul fenomena baru, yaitu gibah digital, hate speech, fear of missing out, hingga flexing atau pamer kekayaan. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai Islam yang mengajarkan kontrol lisan dan hati masih relevan di era serba instan dan bebas berekspresi ini? Dalam video ini kita akan membahas studi kasus etika bermedia sosial berbasis nilai Islam pada generasi Z. Generasi Z mayoritas beragama Islam, tapi ironisnya perilaku negatif di media sosial justru marak terjadi. Gibah digital, gosip online yang dilakukan lewat status, komentar, dan chat pribadi. Hate speech, ujaran kebencian yang menyebar cepat. FOMO, ketakutan ketinggalan tren, sampai rela mengorbankan waktu dan privasi. Dan flexing, pamer harta atau gaya hidup yang demi pengakuan media sosial. Lalu muncul pertanyaan besar, masih relevankah ajaran Islam tentang menahan lisan dan menjaga hati di dunia digital yang menuntut respon cepat dan ekspresi bebas? Identifikasi masalah. Dari pengamatan ada beberapa masalah utama. Yang pertama, banyak santri dan mahasiswa muslim yang aktif bersosmed tapi sering lupa dalam etika Islam, terutama saat sedang ada anonim atau ada saat isu yang sedang viral. Kedua, konten provokatif dan hoaks menyebar cepat tanpa melakukan tabayun atau klarifikasi. Pengguna muslim ikut-ikutan menyebar, padahal dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, jika datang kepadamu fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Yang ketiga, budaya like, comment, share tanpa kontrol kadang mendorong perilakunya pamer ibadah atau gaya hidup. Dan yang keempat,
Meski selama ini belum ada panduan praktis bermedia sosial yang benar-benar bersumber dari ajaran Islam klasik, akibatnya banyak muslim muda yang masih merasa bingung bagaimana bersosmed yang benar-benar menurut Islam. Solusi alternatif yang bisa diterapkan adalah membangun kebiasaan refleksi digital harian berbasis nilai Islam, di mana setiap anggota generasi Z melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum memposting, membagikan, atau merespon sesuatu di media sosial. Kebiasaan ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya membaca doa atau mengucapkan apakah ini diridhoi Allah secara internal sebelum menekan tombol kirim. Selain itu, komunitas muslim muda dapat membentuk sistem saling mengingatkan secara horizontal, bukan menggurui, tapi mengingatkan dengan lembut seperti teman sebaya. Teknologi dan ilmu pengetahuan itu amanah. Islam mengajarkan kita untuk memanfaatkannya sebaik mungkin demi kemanusiaan. Maju bersama zaman, tetap teguh pada iman. Islam hadir bukan sebagai penghalang kemajuan, melainkan mendorong nilai peradaban, nilai-nilai agama, dan kemodernan bisa saling beriringan, saling melengkapi demi kebaikan umat. Islam itu modern, Islam itu